Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, teman-teman rekan guru yang saya cintai, pada siang ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat bisa berkumpul pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya di sini dalam rangka memenuhi tugas untuk membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek. Hari ini saya akan menyampaikan rancangan saya, tapi sebelum saya mulai, Ibu Kepala Sekolah akan memberikan sepatah dua patah kata terlebih dahulu kepada Ibu Titik Yuliani. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kesempatan ini kita bisa bertemu ya, bermuwajahah. Insyaallah di sini kita akan mendengarkan kaitannya dengan rencana pembelajaran berbasis proyek yang akan disampaikan oleh Ibu Lucy, kaitannya dengan PJOK ya. Semoga untuk rancangan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, kemudian nantinya bermanfaat bagi kita semua, bagi TK Hikmah, dan semoga juga memberikan barokah kepada kita semua. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja untuk membersihkan waktu, melihat bagaimana rancangan yang akan disampaikan kita dengarkan bersama. Dan untuk itu saya kembalikan lagi kepada Bu Lucy untuk menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek ini. Kepada Bu Lucy saya persilakan. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titik Yuliani yang memberikan kesempatan pada siang hari ini. Dan untuk teman-teman langsung saja nih. Rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek. Saya akan beri nama FSOIMAH yang anonimnya adalah Fashion Show TK Al-Hikmah. Dan untuk kali ini menggunakan metode Spot Educational Model atau disingkat SEM. Lanjut Bu. Latar belakang pembuatan rancangan ini adalah FSOIMAH adalah program peragaan busana yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi dengan peserta seluruh warga sekolah. Ini nanti rencananya seluruh siswa maupun ibu guru dan wali murid. Nah, hal ini dilakukan karena untuk memfasilitasi minat dan bakat murid dalam hal gerak motorik yang dipadukan dengan seni. Kemudian di sana untuk melaksanakan program kita harus memiliki 3 poin penting, yaitu suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Pindah ke sini. Suara itu adalah murid dapat memberikan ide, gagasan, dan pelaksanaan setiap hari Sabtu. Jadi Bu Guru itu membuka peluang untuk anak-anak kita memberikan ide atau gagasan mereka. Kemudian pilihan, murid diberikan kebebasan untuk memilih busana apa saja yang akan dikenakan, tentunya dengan kesepakatan bersama. Jadi tidak kita yang menentukan, tetapi anak-anak dilibatkan untuk memilih. Kemudian kepemilikan, dengan program ini akan membuat murid memiliki tanggung jawab atas busana yang dia pilih agar sesuai dengan gerakannya. Jadi melangkahnya mereka memilih dulu busana, baru kemudian kita ajarkan gerakannya, seperti itu. Lanjut. Nah, tujuan program ini adalah ada 3 poin di sana: memberdayakan murid dalam pembelajaran berpusat pada murid, yaitu mengembangkan keterampilan gerak dengan irama, meningkatkan keberanian, kemandirian, dan kreativitas anak. Kemudian mengasah keterampilan literasi dan menghafal gerakan. Jadi keterampilan literasi itu kalau pakainya ini, gerakannya harus begini, itu juga
juga literasi. Kemudian yang kedua, fasilitasi keterlibatan komunitas sekolah. Nah, kolaborasi dengan komunitas sekolah dan penggunaan aset sekolah. Kita di sini berkumpul ini sebagai komunitas sekolah nih. Kemarin yang namanya si Mama yang sudah disukseskan itu siap maju bersama. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepemilikan dan partisipasi murid. Kepemilikan proyek pilihan dan suara murid. Jadi bukan sekolah saja yang memberikan ide-ide, tapi juga itu merupakan pilihan dari anak-anak yang berbakat. Lanjut. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Mengembangkan keterampilan gerak motorik dengan irama musik. Capaiannya adalah peningkatan keterampilan gerak dengan irama musik. Indikatornya adalah keluasan gerak antara gerak dengan busana yang dipakai. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, pengaturan jadwal latihan. Tanggung jawabnya adalah guru PJOK TK. Kemudian keterlibatan murid dengan membuat kesepakatan. Kemudian yang ketiga, latihan pentas kecil untuk mengukur keluasan gerak dengan busana yang dipakainya. Kemudian selain mengembangkan gerak motorik, capaiannya adalah meningkatkan keberanian mandiri dan kreativitas. Capaiannya adalah meningkatkan keberanian mandiri dan kreativitas murid. Indikatornya adalah kehadiran dan partisipasi melakukan gerak yang luas. Kemudian mengasah keterampilan literasi dan menghafal gerakan. Di situ capaiannya pengembangan literasi visual murid dan keluasan gerak sesuai irama musik. Kemudian langkahnya apa? Murid diberikan musik yang bersemangat. Kemudian murid membuat kesepakatan busana apa yang akan dipakai. Kemudian setiap hari Sabtu melakukan latihan, dan di akhir semester akan diadakan SEM tadi ya, metode yang tadi di depan, yaitu pentas akhir tahun. Lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada rencana implementasi. Ini rencana yang saya rancang. Yang pertama, pembukaan program tanggal 11 Januari, tapi itu hanya kira-kira aja ya, bisa maju, bisa mundur. Kemudian pengumuman proyek, penjelasan tujuan dan harapan, kemudian pemberian contoh gerakan dan musiknya, kemudian pengumpulan informasi 13 sampai 15 Januari, mencatat kesepakatan busana yang akan dikenakan, kemudian pelaksanaan latihan rencana Januari sampai April. Kemudian murid melakukan latihan minimal 3 gerakan setiap hari Sabtu. Jika sudah hafal bisa ditambah gerakan selanjutnya. Kemudian pelaksanaan SEM-nya saya berkatakan Mei, mungkin bisa Juni juga ya. Kemudian pentas peragaan busana sesuai dengan busana yang dikenakan atau dipakai. Skala program SOIMAH, FSOIMAH merupakan kegiatan kokurikuler, jadi di luar pembelajaran nih, yang mencakup murid yang berminat A dan B di TK Al-Hikmah Wuryantoro. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gerak dasar motorik, keberanian, kemandirian, dan kreativitas murid. Lokasinya bisa di Sebelut, kemudian pelaksanaannya durasi sekitar 4 bulan ke depan ini dengan frekuensi 1 kali per minggu. Terus bagaimana peran anggota komunitas belajar? Di sini ada saya sendiri, guru JKTK, kemudian perannya fasilitator, penanggung jawab bidang olahraga dan seni. Tugasnya mengelola sesi latihan, kemudian latihan rutin, membimbing murid membuat instrumen evaluasi dan refleksi. Kemudian Ibu Titi Yuliani, kepala sekolah, memberikan motivasi. Tugasnya motivator bagi murid dan korektor lulusan gerak. Kemudian Ibu Supatni, Ibu Suparti, Ibu Sustiani, Ibu Satna, Bu Ika perannya sebagai tim kreatif. Tugasnya membantu dalam hal sound system maupun dokumentasi. Kemudian orang tua, peran pendukung. Tugasnya mendukung murid dalam kegiatan tersebut. Lanjut. Pernyataan tentang kapasitas. Kalau ini intinya, kalau tadi ada metode SEM itu maksudnya memberdayakan aset sekolah, dan disinilah sumber dayanya adalah ada
fasilitas fashion show yaitu spilot, sound system, kemudian wifi, kemudian kepala sekolah, guru dan karyawan, terus partisipasi wali dan murid. Kemudian implementasi aset based thinking itu adalah aset cara berpikir. Dalam implementasi program ini kami memanfaatkan aset based thinking yang menekankan mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada, dan dengan ini kami akan pertama mengintegrasikan fasilitas yang ada untuk kegiatan, kemudian memaksimalkan penggunaan teknologi yaitu wifi untuk share video, kemudian itu bisa HP, laptop gitu ya. Kemudian mendorong kolaborasi warga sekolah dan wali murid. Lanjut Bu. Rencana evaluasi ya. Jadi ini rancangan kalau jika itu sudah terjadi nanti, sudah kegiatan sudah dilaksanakan, rencana evaluasinya pihak yang terlibat dalam evaluasi pertama murid A dan B. Instrumen evaluasinya nanti berupa rubrik observasi, keluasan gerak, dan lembar refleksi murid. Kalau di sini, kalau SD, SMP, SMA mungkin refleksi murid itu dengan ngomong ya. Tapi kalau di TK nanti ini saya menggunakan emoticon. Kemudian laporan wali murid melalui WA group. Lanjut. Nah, kemudian tentunya ada tantangan ya dalam rancangan. Nah, ini kemungkinan tantangan yaitu yang pertama menghadapi mood anak. Beberapa murid TK kadang moodnya selalu bagus, kadang juga kurang mood. Kemudian solusinya pemberian motivasi dan melibatkan murid dalam pengambilan keputusan sejak awal proyek. Jadi kalau dari awal sudah ada kesepakatan dengan murid mau memakai apa, misalnya dia milih sendiri, kemudian orang tuanya menyetujui dan menyediakan, tentunya murid akan bertanggung jawab untuk melakukan seperti apa yang dia pilih gitu. Misalkan mau pakaian reok, tentunya dia akan sungguh-sungguh untuk melakukan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan reok seperti itu. Kemudian yang kedua, pemberian penghargaan. Penghargaannya tidak berupa macam-macam, tetapi memberikan kesempatan untuk tampil ke depan. Sebagai contoh, saat latihan peragaan busana itu sudah menjadi salah satu contoh memberikan penghargaan. Kemudian yang kedua, hambatannya adalah hambatan komunikasi dengan orang tua atau wali. Kadang-kadang kurangnya komunikasi dengan wali dapat menghambat keberhasilan program tersebut. Maka solusinya adalah pertama menjalin komunikasi yang harmonis dengan wali murid, kemudian melibatkan mereka, dan komunitas dapat diundang bersama untuk penyamaan persepsi. Jadi tidak ada salah persepsi. Kemudian penggunaan WA group dan penyampaian informasi yang jelas dan akurat. Lanjut Bu. Nah, selesai ternyata. Nah, ini nanti di sini itu isinya nanti foto. Ini nanti isinya foto, rencana semua yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dan kita bisa kerjasama. Barangkali ada masukan, monggo, atau penguatan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan masukan ya Bu Lucy ya, terkait dengan kegiatan FSOIMAH tadi. Untuk nantinya pada saat latihan peragaan busana ya, tolong diperhatikan benar-benar antara gerakan yang dilakukan oleh anak. Nah, jadi lebih menyesuaikan dengan busana yang akan dikenakan begitu. Karena pengalaman yang kemarin waktu tahun ajaran kemarin ya, di acara akhir usana itu anak-anak cenderung bergerak bebas tanpa menyesuaikan busananya. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja untuk masukannya, Bu Lucy. Terima kasih atas masukannya Bu Mami. Insya Allah nanti akan diagendakan dari awal busana apa yang akan dikenakan, kemudian gerakannya akan disesuaikan dengan busananya.
Masih ada lagi? Oke, terima kasih untuk waktunya dan kaitannya dengan rencana pembelajaran berbasis proses FSOIMA ini saya sangat setuju, mendukung, dan pokok penting yang perlu saya sampaikan dan perlu diperhatikan, meskipun tadi di sana sudah disampaikan, tapi tolong itu tetap diperhatikan, itu kaitannya dengan komunikasi dengan wali. Apapun kegiatan yang akan dilakukan, tetap komunikasi wali sejak dini, karena itu nanti akan mendukung, seperti yang disampaikan Bu Mami tadi, ketika baju atau kostum yang akan dikenakan itu sudah dikomunikasikan sejak dini, nanti wali juga tidak kerugian ketika mau tampil gitu. Jadi dia sudah punya kostumnya. Di samping itu juga ketika ada perbedaan keinginan, anak pengen apa, orang tua pengen apa, nah itu masih ada waktu untuk mensinkronkan. Jangan sampai kalau dulu orang tuanya pengen apa, anaknya pengennya apa, tidak sinkron, akhirnya majunya ya asal-asalan. Nah, harapannya nanti semua bisa sinkron antara keinginan orang tua dan anak, sinkron, nanti maju semua enjoy. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Titi. Masukannya kita akan perhatikan itu ke depan, mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan lancar gitu, Mi. Apakah masih ada lagi masukan? Cukup? Baik. Terima kasih pada siang hari ini sudah bisa duduk bersama dengan rancangan pembelajaran PKG BJUK ini, mudah-mudahan membawa kemajuan PK 5. Jadi saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.